Saudara, seorang penjamret gagal melakukan aksinya di sebuah gang perumahan di Bekasi, Jawa Barat. Korban yang masih anak-anak berhasil melarikan diri saat pelaku akan merampas telepon genggam miliknya. Aksi penjamretan ini terekam CCTV rumah warga. Pelaku melakukan aksinya saat lokasi kejadian sepi. Pelaku sengaja menyasar dua orang anak yang sedang asyik bermain telepon genggam di depan teras rumah warga. Aksi pelaku gagal karena korban berhasil melarikan diri. Pelaku juga terlihat santai meninggalkan lokasi usai gagal merampas telepon genggam incarannya. Handphonenya alhamdulillah nggak kena, dan kebetulan pada saat lari itu ada anak-anak lain yang sedang main, jadi si pelaku itu mungkin khawatir akan tertangkap, jadinya berbalik. Emang kondisi lingkungan saat itu sepi karena jam 1 siang, memang lingkungan kami memang sepi di waktu-waktu tersebut, jadi mungkin dimanfaatkan oleh orang-orang yang sepertinya ingin berbuat tidak baik. Informasi berikutnya, saudara, tawuran dua kelompok warga kembali terjadi di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur pada Selasa dini hari. Tawaran lagi Basura. Bahaya ke Basura. Basura nih. Aksi saling serang menggunakan petasan oleh dua kelompok warga terjadi di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur, saudara. Tawuran yang terjadi di tengah ruas Jalan Basuki Rahmat ini sempat membuat takut pengendara yang akan melintas. Basura, tawaran lagi Basura. Bahaya ke Basura. Kejar! Aksi tawuran ini akhirnya dibubarkan tim presisi Polda Metro Jaya yang tengah berpatroli. Petugas atau polisi juga melakukan penyisiran di lokasi kejadian dan sempat menemukan senjata tajam yang diduga digunakan dalam tawuran. Helmnya bang, dipakai bang. Sorotan berikutnya, saudara. Polisi memastikan Devara Putri, caleg DPR yang terlibat kasus pembunuhan cinta segitiga di Bogor, Jawa Barat, merupakan otak pelaku pembunuhan. Dari keterangan yang didapat polisi dari para tersangka, pelaku Devara Putri selalu meminta kekasihnya untuk membunuh korban. Dari keterangan itu dipastikan Devara merupakan otak pelaku pembunuhan. Hasil pemeriksaan para tersangka bahwa pembunuhan ini berawal dari permintaan DP kepada DA, yang dimana kondisinya adalah DP cemburu terhadap korban. Dari situlah kita mengetahui bahwa otak pembunuhan sebenarnya adalah DP yang selalu meminta kepada DA untuk menghilangkan korban. Di hadapan polisi, Devara Putri mengaku menyesal telah membunuh korban Indriana DWK Saputri. Devara juga meminta maaf pada korban dan keluarga korban. Saya mengakui saya salah dan saya menyesal, Pak. Saya meminta maaf untuk korban dan keluarga korban serta keluarga saya. Saya salah memberi. Buka tisunya mbak. Saya menyesal, Pak. Banyak dibuka. Saya meminta maaf untuk korban dan keluarga korban serta keluarga saya. Menyesal. Itulah kata-kata yang diucapkan Devara Putri, seorang caleg dari Partai Garuda yang kini jadi tersangka kasus pembunuhan berlatar belakang cinta segitiga di Bogor, Jawa Barat. Tersangka nekat meminta kekasihnya menghabisi nyawa korban sebagai syarat untuk merajut kembali asmara mereka. Usai melakukan pembunuhan, para pelaku sempat mengambil harta benda milik korban, kemudian dijual. Uang hasil penjualan dibagi-bagikan untuk 3 pelaku. DP dan tersangka DA mengambil barang berharga milik korban, yaitu jam tangan Rolex yang dipakai korban, tas LV, dan dompet korban. Kemudian tersangka DP menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualan dibagi-bagi kepada tersangka DA dan eksekutor tersangka MR. Polisi menyampaikan tersangka otak pelaku pembunuhan Indriana, yakni Devara Putri, merupakan seorang caleg DPR yang ikut kontestasi pemilu dari Partai Garuda.
Merespons status kadernya yang kini jadi tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana, Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menegaskan Devara Putri kini sudah dipecat. Kasus tersebut tentu kami sesali ya, dan hal itu tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Pelaku yang kebetulan caleg Partai Garuda, tentu secara aturan partai beliau tidak lagi menjadi anggota Partai Garuda. Harapan kami agar kasus ini dapat diselesaikan segera dan pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. Di kasus pembunuhan berencana berlatar belakang cinta segitiga, polisi sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Mereka memiliki peran masing-masing, mulai dari otak pembunuhan hingga eksekutor. Atas perbuatannya, ketiganya kini terancam maksimal hukuman mati. Tim Liputan, Kompas TV. Caleg DPR diduga jadi otak pembunuhan berencana. Hanya karena asmara, pelaku nekat membunuh korban. Membahas soal psikologi pelaku, kita sudah bersama dengan ahli psikologi Liza Marieli Japri. Selamat petang, Mbak Liza. Baik, Mbak Liza, dari sisi psikologi, apa yang jadi pemicu seseorang ini nekat merencanakan pembunuhan? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara perilaku agresif yang sangat ekstrim seperti ini sampai mengakibatkan pembunuhan, itu faktornya banyak sekali. Pertama bisa ada faktor biologis, genetika. Apakah memang secara biologis dan genetika dia ada keturunan yang juga melakukan perilaku kekerasan. Kemudian apakah secara hormon, neurotransmitter ada yang tidak balance. Kemudian juga amigdalanya, bagian otak yang mengatur emosi itu tidak bisa dikelola, diregulasi dengan baik, sehingga bagian otak yang mengatur logika dan analisa itu mati istilahnya, tidak berjalan. Kemudian ada faktor psikologis juga. Apakah memang ada trauma-trauma masa lalu? Apakah kemudian bisa saja dia juga pernah mengalami kasus kekerasan seperti itu sehingga ada marah tersendiri yang kemudian harus dilampiaskan. Ada juga yang namanya sosioekonomik, bagaimana kehidupan sosial ekonominya dia, kemudian juga environmentnya, lingkungannya, ada pengaruh-pengaruh seperti itu, ada terlibat juga berpengaruh. Mungkin dari kecil katakan mereka terbiasa untuk mendapatkan apa yang mereka mau, dan kalau nggak dapat pakai kekerasan aja, akhirnya dapat. Nah itu sesuatu yang terus berulang hingga dengan saat ini, termasuk tentu saja exposure berita berkaitan dengan kekerasan yang sering kali tanpa kita sadari itu mempengaruhi mereka yang secara psikologis lemah dan kemudian terpengaruh untuk melakukan hal yang sama. Oke, Mbak Liza, ini kan otak pelakunya caleg DPR, Mbak, bukan main-main. Tentu dia secara psikologi bisa dibilang matang dan siap mengabdi pada masyarakat, tapi ternyata melakukan hal yang nekat. Bagaimana Anda sebagai ahli psikologi melihat hal yang seperti ini terjadi, Mbak? Sebenarnya kalau kita berbicara seseorang dengan posisi seperti caleg DPR ya, ini kan tidak menjamin bahwa dia sehat secara mental, itu satu. Yang kedua, apakah dia memang secara psikologis bisa mengelola emosi, logikanya, analisanya, dan kemudian membuat keputusan yang baik dan benar sesuai dengan statusnya dia, itu sebenarnya tidak berjalan lurus gitu loh Mas. Jadi kalau aja kecerdasan intelektual itu bisa saja tidak berjalan lurus dengan kecerdasan emosional. Orang yang sangat pandai bisa masuk di posisi tertentu, tapi mungkin kecerdasan emosionalnya, impuls kontrolnya dia, kontrol mengendalikan diri mau sesuatu, kemudian juga bagaimana dia mengelola emosinya, itu bisa nggak berjalan lurus sebenarnya. Oke, ini bukan hanya satu yang, tapi ada 3 pelaku, Mbak Liza. Bagaimana Anda bisa melihat kok bisa satu sama lain ini menyetujui perbuatan pembunuhan berencana yang jelas-jelas konsekuensinya hukuman mati ancamannya, Mbak Liza? Ya, saya rasa ini ada faktor pasti berbeda-beda ya kalau saya ya. Mungkin eksekutor itu kalau ngomongin uang, berarti kan ada sosial ekonomi dia yang mungkin sekali uang tersebut sehingga daripada berjuang untuk menghasilkan bekerja dengan baik dan benar, tapi nyari jalan pintas. Kemudian yang dua kakak pelakunya juga merasa mungkin tertolak dan pengen balik lagi, terus daripada mendiskusikan yang baik-baik, ambil jalan pintas juga. Begitu pula dengan pelaku yang satu lagi gitu kan, yang mantan pacarnya tersebut. Jadi kalau saya rasa, salah satu yang kalau kita mau cari benang merahnya adalah mereka sama-sama mencari jalan pintas dengan satu kondisi. Nah ini yang sebenarnya lebih harus menjadi fokus perhatian untuk anak dan remaja ke depannya dan juga orang dewasa. Seringkali dalam kondisi kehidupan sekarang yang sudah sangat penuh tekanan, kita tuh sering mencari jalan-jalan pintas yang pada akhirnya sebenarnya tidak pintas juga dan bahkan tidak membawa kebaikan.
Oke, terima kasih untuk pandangannya ahli psikologi Liza Marieli Japri terkait dengan kasus pembunuhan berencana berlatar belakang cinta segitiga. Terima kasih Mbak Lisa. Usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi Komisi 7 DPR akan memanggil Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia soal pencabutan dan pengaktifan kembali izin usaha pertambangan. Meski proses penghitungan resmi KPU RI masih belum selesai, namun Capres Prabowo Subianto sudah yakin memenangkan pemilu dan menyebut dirinya akan dilantik 20 Oktober mendatang. This is my way. Cobain deh. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan, jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari.